kira-kira pantas nggak sih Twilight Orchestra bermain di opera house yang sangat terkenal ini? Saya kira tidak sekedar Twilight Orchestra yang bisa tampil di event-event macam ini, misalnya di Australia uh, dan di tempat-tempat lain. Sudah sepantasnya beberapa konduktor Indonesia dan musisi Indonesia sudah tampil di luar negeri. Kalau nggak salah, seingat saya sebelum ini ada Edwin Kutawa tampil di London untuk sebuah pementasan di sana, sehingga rasanya kita tidak perlu pesimis bahwa musisi Indonesia sudah mulai layak untuk tampil di beberapa tempat pertunjukan bergengsi di luar negeri seperti itu. Kekuatan dari Twilight Orchestra sendiri menurut Bang Don apa? Saya kira yang paling penting pertama kali adalah tentu saja bagaimana aransemen orkestra itu digarap secara sempurna, kemudian orkestrasinya itu sendiri dalam pengertian musisinya, kemudian choirnya atau para penampil paduan suara maupun para soloisnya. Beberapa kali kita punya kesempatan mengikuti event internasional, termasuk misalnya yang baru saja menang di Korea lagi adalah misalnya Elva Sosioria dengan kelompoknya. Itu juga merupakan satu tim yang sangat unggulan, juga termasuk Mas Adi MS bersama Twilight-nya, karena kelompok ini kita kenali juga dulu pernah memimpin mengiringi beberapa artis luar negeri waktu mengadakan pertunjukan di Indonesia untuk Twilight maupun bersama kelompok-kelompok dengan aransemen Adi MS sendiri. Itu saya kira yang paling penting. Ya. Tapi duduk malah nggak enak. Kok bisa sih Mas punya kesempatan untuk ke opera house ini? Sebenarnya cita-cita awal 1,5 tahun lalu mau manggung di Australia, bawa orkes dari Indonesia, membawakan karya-karya simfonik dari Indonesia, sekedar mensosialisasikan bahwa Indonesia ini ada sisi lainnya. Jadi bukan seni tradisional dan pop aja, tetapi juga ada musik simfonik berkembang di Indonesia. Tetapi begitu terdengar oleh Kementerian Budaya dan Pariwisata dan Konjen RI yang ada di Sydney, itu mereka justru menantang kalau mau di Australia, mesti Sydney Opera House. Saya awalnya nggak berani karena buat aku terlalu muluk Sydney Opera House gitu ya. Nah, tetapi begitu kita yes, dan sekarang tanpa terasa udah mencapai titik di mana ternyata tiketnya sold out di sana, 2.600 kursi itu sold out. Jadi kita heran sendiri gitu ya. Mudah-mudahan ya bisa sukses lah. Terus persiapannya apa? Persiapannya ya udah pasti yang paling berat sebenarnya bukan persiapan musiknya, tapi persiapan masalah mencari dana, mengatur perjalanan, kemudian berhubungan dengan Sydney Opera House mengenai logistik dan sebagainya, belum perekaman, cari sponsor, macam-macam, itu yang lebih rumit. Terus kenapa memilih Mbak Binu sama Mas Buka? Indonesia mempunyai banyak sekali penyanyi yang hebat-hebat ya, tetapi karena kita manggungnya di Sydney Opera House, di mana tidak menggunakan sound system yang 100% seperti biasanya kan show-show kita umumnya semuanya full amplified gitu ya. Nah kalau di sana kan kebanyakan akustik, jadi penyanyi itu biasanya ya tidak menggunakan mikrofon, orkestra juga tidak menggunakan mikrofon, jadi 2.600 orang itu biasanya mendengar suara orkes yang langsung gitu, murni, jernih gitu ya. Nah penyanyi yang bisa mengimbangi seperti itu rupanya nggak banyak memang. Nah di Indonesia kita punya Binu, punya Aning, banyak penyanyi yang seriosa orang bilang di sini bilang. Nah itu memang yang bisa menyanyi tanpa mikrofon di Sydney Opera House, di concert hall gitu ya. Uta juga dia dari sisi popnya, tetapi punya volume suara yang lumayan besar gitu ya untuk menyanyi tanpa mikrofon. Kalau toh nanti menggunakan mikrofon ya itu sebenarnya nggak secara full. Oke, makasih Mas. Tungguin soalnya. Thank you Mas. A Touch of Harmony, kenapa namanya A Touch of Harmony? Wah itu ya
Jepang, ada Cina, ada Singapura segala macam, Korea, Rusia udah menjadi semacam lingua franca, semacam alat komunikasi. Kalau di bahasa Inggris, kalau uang itu dolar, di mana-mana aman. Musik sih dan diterima semua bangsa. Sekarang saya mau kerjasama dengan orkes mana? Karena itulah di misalnya pada tahun 56 waktu itu orkes Boston Symphony datang ke Moskow. Padahal
Iya, kenapa mau bersedia untuk membantu Mas Adi Mas? Yang jelas misi dan visi Mas Adi untuk mengemban orkestra ke forum internasional dan event yang didapatkan di Sydney Opera House itu merupakan sesuatu yang sangat istimewa, dan tentunya saya sebagai putra bangsa